Raden Kuning, Panglima bayangan kisah pelarian Arya Mataram di Palembang. Di hari ketujuh tak sadarkan diri, Raden Kuning siuman, seluruh tubuhnya lemas, wajahnya pucat, beberapa helai rambutnya memutih. Pemuda yang baru berusia 20-an itu berubah lebih tua dari umur sebenarnya. Kehilangan tenaga inti bumi dan tenaga kawedar membuat rambutnya berubah. Prajurit Jipang yang berjaga di buritan kapal membantu Raden Kuning dengan menyuapi saripati makanan. Tubuh lemas itu terpaksa dipapah dua orang prajurit untuk turun ke lambung kapal beristirahat di petilasan Pangeran Arya Mataram. Raden Kuning kehilangan dasar tenaga dalam untuk memainkan ilmu Sangkan Paraning Dumadi. 6 jurus awal yang sebelumnya dikuasainya tak bisa lagi dimainkan karena tenaga yang tersisa di tubuhnya hanyalah tenaga semesta dan tenaga Kiranam yang terserap dari anggota Sekte Agori. Kedua jenis tenaga dalam itu bersifat dingin. Jikapun sehat seperti sedia kala, belum tentu tenaga semesta sebagai dasar penggunaan jurus ke-7 dan ke-8 dapat digunakan. Semua nasib baik dan buruk itu yang kita alami sudah tercatat. Apa yang terjadi pada dirimu sekarang menjadi bukti bahwa catatan itu ada. Engkau kehilangan ilmu kepandaian, sebagian rambutmu pun berubah putih. Coba ku periksa nadimu. Pangeran Arya Mataram memegang tangan kanan keponakannya. Wajah berubah ketika memeriksa denyut nadi Raden Kuning. Ada apakah yang mulia? Apa yang telah terjadi dengan tubuhku? Raden Kuning menatap wajah pamannya yang telah menjadi pengganti kedua orang tuanya yang telah tiada. Denyut nadimu tak beraturan? Engkau keracunan tenagamu sendiri. Beruntung cepat kau musnahkan tenaga inti bumi milikmu. Jika tidak pasti nyawamu tak tertolong. Untuk sementara engkau kehilangan kepandaian. Sampai tenaga semestamu bisa menyatu dengan tubuhmu, baru engkau bisa berlatih kanuragan. Dan kita tak tahu kapan tubuhmu bisa menyesuaikan dengan tenaga semesta. Aku pasrah, Yang Mulia, jika memang harus kehilangan kepandaian pun, aku nerimo. Ajari aku tentang ilmu kehidupan, agar hari-hariku tidak sepi, dan agar akhlakku bisa lebih baik lagi. Kedua paman dan keponakan itu kemudian belajar tentang ilmu kehidupan. Pangeran Arya Mataram menyampaikan tentang dua prinsip pokok yang mesti dipegang teguh oleh orang Jawa, yaitu Memayu Hayuning Buwono dan Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe. Memayu Hayuning Buwono berasal dari kata memayu yang mempunyai kata dasar hayu yang berarti cantik, indah atau selamat. Dengan mendapat awalan mi menjadi memayu dapat berarti mempercantik, memperindah atau meningkatkan keselamatan. Hayuning berasal dari kata hayu dengan mendapatkan kata ganti kepunyaan ning yang berartinya sehingga mempunyai makna cantiknya, indahnya atau selamatnya. Jika digabungkan menjadi memayu hayuning, maka akan berarti mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini adalah prinsip pertama yang selalu dipegang teguh oleh kita, kerabat keraton Jipang. Sedangkan kata Buwono berarti dunia. Ada dua pengertian yang bisa dikategorikan sebagai Buwono, yaitu dunia dalam pengertian dunia batin, jiwa atau rohani, dan dunia secara fisik atau lahiriah, yaitu ragawi, atau jasmaniahnya. Buwono terdiri dari 3 macam makna, yaitu Buwono alit yang bermakna pribadi dan keluarga, Buwono agung yang berarti masyarakat, bangsa, negara, dan Buwono langgeng adalah alam akhirat. Jadi secara keseluruhan Memayu Hayuning Buwono adalah mengupayakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia. Dalam konsep Islam Memayu Hayuning Buwono disebut dengan